Ya, yang dengan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, Untuk episode kali ini kita akan mendatangkan tamu yang sangat spesial, di mana tamu kita kali ini adalah salah satu ataupun guru sekalian kepala sekolah juga yang pembentuk podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Inilah tamu spesial kita, Ibu Kepala Sekolah. Satu lagi yang kenal dengan Ibu Elitnya Masgar sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, di sini kita Bu di podcast, di mana podcast ini Ibu sendiri yang mendirikannya. Walaupun episode sebelumnya belum pernah Ibu sebagai tamu, namun sekali ini kami mengadakan diskusi kemarin bahwa tamu spesial kita hari ini pokoknya mesti wajib Ibu Kepala Sekolah. Iya. Gimana perasaannya diundang ke podcast SMA Negeri 1 STM Hilir ini? Yang pertama Pak, yang pertama sekali udah kusuruh bersihkan, Kak Bapak bersihkan ruang podcast kita ini. Makanya yang pertama sekali saya tadi bersih-bersih dulu. Maklum saya Pak, karena kalian berdua pasti banyak kerjaan. Nah, kemudian saya pun jarang-jarang masuk. Tapi Bapak ingat, setiap ada tamu pasti saya pamerkan podcast Bapak ini. Jadi jangan cepat kotor. Keperasaan saya ya senang, bercampur, ya bahagia juga. Kiranya saya bisa masuk ke podcast Bapak. Walaupun seperti yang Bapak bilang, saya yang buat ini, bukan saya aja Pak, semua kita. Biar ada podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Gitu Pak. Nah, selanjutnya Bu, misalnya kita berbincang-bincang masalah Bu, sebelum Ibu jadi kepala sekolah di sini, ataupun Ibu sebelum kesini guru di mana gitu? Saya masuk kemari jadi kepala sekolah tahun 2015. Sebelumnya itu saya guru Pak, sama seperti Bapak juga. Bu Cindy juga guru Jaya di SMA Negeri 1 Sibolangit selama 15 tahun lah Pak, karena saya jadi pegawai negeri itu tahun 2000 ya. Seperti NIP saya, jadi saya jadi guru itu dari mulai tahun 2000 sampai 2000 pertengahan 2015 pertengahan. Iya, saya jadi guru sejarah Pak. Guru sejarah di SMA Negeri 1 Sibolangit. Bapak udah tahu kayak mana saya. Jadi nggak jauh beda. Jadi guru, jadi kepala sekolah ya sama aja. Cuma waktu jadi guru tanggung jawab kita ya nggak besar-besar kali. Saya tetap datang pagi Pak. Jadi guru tetap datang jadi guru ya. 7:30 kurang udah sampai saya. Jarang saya terlambat. Kemudian jarang saya nggak hadir. Mudah-mudahan Tuhan memberi rezeki. Saya jarang sakit Pak. Amin. Amin. Sakit pun saya kan kemari Pak. Kami dulu nggak enak Pak jadi guru zaman dulu. Karena apa? Semua harus kami siapkan, termasuk laptop. Jadi di sini kan udah disiapkan. Kalau dulu ya gimana lah Pak, namanya dana belum banyak, sekolah pun belum banyak dananya, maksud saya. Ya kita beli sendiri kalau kita perlu. Lama kelamaan sekolah pun menyiapkan infokus. Nah, tapi digantung aja di sekolah, nggak dilepas-lepas dibawa ke TU enggak.
Itulah kami gunakan Pak untuk media mengajar kami. Jadi seperti pertanyaan Bapak tadi, saya jadi guru Pak di SMA Negeri 1 Sibolangit, guru sejarah selama 15 tahun. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Bu. Ini bukan saya rasa mulai sekolah ini dibangun tahun 2015 ya Bu ya, sampai 2024 sekarang ini sudah banyak melakukan perubahan di SMA Negeri 1 STM Hilir. Boleh Bu dengan sedikit-sedikit bercerita? Iya boleh Pak. Gimana ya? Banyak kali udah kenangannya di sekolah ini, walaupun cuma 9 tahun. Kalau di pemerintahan itu udah 2 periode lebih Pak. Karena kalau bisa dibilang 1 periode itu 4 tahun cuma. Jadi pertama sekali itu panitia pembangunan SMA ini Pak, yang membebaskan lahan ini. Belum datang itu bangunan Pak, masih panitia membebaskan lahan, panitia pembangunan ini. Kemudian tahun 2015 Agustus kalau nggak salah, saya disuruh jadi kepala sekolah di sekolah ini. Jadi yang pertama-tama jadi kepala sekolah bukan saya Pak, masih PJ sekarang namanya. Terus sekarang PJ. Pak Asbun Malik Siregar almarhum ya iya. Pak, sama Pak Rumpia sekretarisnya, pokoknya mereka lah yang ngurus sekolah ini. Jadi saya datang kemari itu udah beres semua Pak, buku udah ada, murid udah ada, saya nggak nyari murid lagi, saya tinggal menjalankan aja. Termasuk kita ketemu ya Pak. Ketemu. Saya ketemu sama Bapak di Kapri. Saya numpang, kita numpang selama 6 bulan di Kapri. Kemudian kalau nggak salah saya tahun 2016 bulan Januari kita pindah kemari. Karena bulan 10 ini udah diadakan pembangunan 3 kelas saja cuma Pak, sama apa yang di TU kantor kepala sekolah, itulah yang huruf L lah, 3 yang dibangun pertama kali. Kita lihat Pak. Jadi yang lainnya masih apa? Ya masih hutan. Jalannya pun kan masih parah. Jalannya pun masih ampun lah, masih tanah, masih becek. Saya pun parkirnya di Koramil. Jadi ke dalam itu sama Pak Polta. Jadi masuknya ke dalam. Waktu itu Pak Polta masih belum menikah, jadi enak ngajak-ngajaknya, gak banyak tanggung jawabnya. Kemudian ya mulailah Pak, kita benahi sekolah ini, kemudian mulailah keluar. Lah di sana pun udah keluarnya cerewet saya. Kalau di sini udah betul-betul rumah kita, udah keluarlah cerewet saya. Mana guru yang terlambat, mana guru yang nggak masuk, saya marah gitu. Kemudian wakil saya waktu itu masih Pak Nongat, Pak Nongat Barus, bendahara Pak Adil. Belum boleh banyak-banyak Pak, karena kita masih 3 kelas. Jadi walaupun gurunya ada banyak, tapi kita masih 3 kelas. Mulailah tahun 2016 kita dapat bantuan lagi kelas berapa? 2016 3 kelas, 1 perpustakaan. 2017 dapat bantuan lagi, terus dah sampai 2020 ada bantuan lagi itu yang seng merah. Terus nanti bakal dapat bantuan lagi. Nggak tahu saya bulan berapa cari duitnya, mungkin bulan 8 setelah pejabat gubernur betul-betul betul-betul disahkan. Pejabat gubernur katanya apa,
kwitansi kita itu bakal ditekannya juga. Mudah-mudahan lancar semuanya Pak, supaya sekolah kita ini makin maju. Dah gitu aja dulu. Nanti kalau apa yang saya ingat saya bilang lagi. Nah tadi Ibu udah bercerita mulai awal pembangunan sekolah sampai sekarang Bu. Nah di sini kita atau saya ingin menanyakan lagi Bu. Sebenarnya ada nggak, kan Ibu sekarang ini banyak yang kagumi sebagai kepala sekolah, bisa dibilang teman juga bagi siswa. Hal-hal yang berkesan sama Ibu itu seperti apa? Semuanya berkesan Pak. Semuanya tiap hari berkesan sama saya. Tapi dari semuanya itu yang utama sekali pertama itu guru Pak. Ada perubahan dengan kita buat adanya peraturan di sekolah ini, guru pun makin kenal kayak mana sekolah ini. Bukan gak ada sih, sedikit lah yang terlambat. Kalau 7:30 kita udah bel, rata-rata udah masuk kelas. Karena apa? Karena udah kita buat peraturan yang harus 7:30 masuk, kemudian nyanyi. Wah, pas saya sangat terkesan sekali. Semua guru-guru udah di kelas. Mana yang terlambat ya berdiri, di mana dia waktu jalan. Iya, waktu jalan tiba-tiba bel mau nyanyi, berdiri. Iya harus berdiri kita, karena yang kita nyanyikan itu sama-sama adalah lagu wajib nasional. Jadi harus berdiri, kita menghormati. Kemudian ada guru-guru habis nyanyi itu berdoa, kemudian ada guru-guru ngasih literasi sama numerasi. Itu kita ambil dari Google. Biar Biar anak-anak tahu bahwasanya kalau literasi, numerasi atau ujian ANBK itu ini sekarang mau bulan 8 katanya, Agustus ini mau ujian. Diambil anak-anak, bukan kita yang milih Pak. Yang milih itu Kemendikbud. Jadi mereka yang pandai dipilih, yang agak pandai dipilih, yang bodoh dipilih. Bingung saya. Kita nggak ada pula bantuan sama anak-anak. Biar aja dia kerja sendiri. Jadi itu gunanya kalau kita melaksanakan apa saja yang kita bilang. Misalnya bully di sekolah ini kan nggak ada Pak. Jadi anak murid kalau dapat soal tentang bully, tahu dia jawabnya nggak ada katanya. Misalnya, kemudian persatuan kan kuat di sekolah ini. Nggak ada kita bedakan mau yang Islam, mau yang non Islam, semua sama. Tengok Bapak, tengok main poli sama, olahraga sama, senam sama, nggak ada perbedaan. Yang kita bedakan cuma yang terlambat. Apalagi kalau kita buat perbedaan antara yang bodoh, yang pintar. Seperti yang saya katakan hari Sabtu itu, nggak ada murid yang bodoh Pak. Semua sama. Bodoh dia matematika, pandai dia PKN. Bodoh dia PKN, pandai dia olahraga. Bodoh dia misalnya olahraga, pandai dia fisika. Jadi nggak bisa kita katakan anak itu bodoh. Betul kata Ki Hajar Dewantara, berhamba pada sang anak. Jujur aja Pak, sekolah kita ini udah sekolah merdeka, ya, udah sekolah penggerak, artinya merdeka mau ngapain kita, bukan berarti gurunya suka-suka hati dalam kelas, suka-suka hati membuat model pembelajaran, nggak diatur lagi mesti pakai ini enggak. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Makanya Bapak juga harus jalankan itu di sosiologi, biar anak-anak gak bosan.
Ya, sama pelajaran kita. Sosiologi Bapak kan Bu Cindy, misalnya fisika, jangan bosan anak-anak, Ya. harus dirubah, harus ada peregangan, harus ada itu Pak. Jadi nggak bosan anak-anak, bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik kemana, pokoknya alasan ke kamar mandi. Tapi yang lain-lain yang dibuatnya entah ke koperasi Bapak misalnya, entah ke KWU dia jajan, nggak tahu kita. Itu sementara Pak. Nah, kita kan Bu udah masuk sekolah penggerak ya Bu, masuk kurikulum Merdeka. Ini kan merupakan hal yang paling berkesan Bu, karena kalau nggak salah di STM Healing ini kayaknya sekolah kita yang duluan merdeka ya Bu. Enggak lah Pak, semuanya merdeka. Kurikulum yang beda. Kurikulumnya yang agak beda. Kalau orang lain masih pakai K13, kurikulum 2013, kita udah pakai kurikulum apa namanya? Merdeka. Merdeka. Itu kita sekolah penggerak itu sejak tahun 2021. Waktu itu saya ujian Pak. Wah ngeri Pak ujiannya. Kayak mana kalian ujian, saya ujian gitu juga. Nengok apa ke laptop ya, ke laptop. Kemudian ada ujian tertulis. Sebelumnya tertulis Pak. Baru terakhirnya apa? Kita pakai laptop. Urusan laptop apa segala macam ya sahat lah itu yang kerja. Jadi mereka yang tahu, ibu buat gini aja, tinggal ngomong katanya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang ada tertulis. Jadi kita pun enak jawabnya. Sama kok Pak. Apa kerja sama ibu dengan di luar sekolah misalnya, atau kenapa nggak ada bully di sekolah, bagaimana apa namanya yang sama toleransi di sekolah, bagaimana kita jawablah semuanya Pak. Kebetulan saya lulus Pak. Kami yang negeri ini, negeri bukan swasta ya, ada sekolah yang lulus. Tapi yang nggak dipindah-pindah ya saya coba. Yang lain udah pindah semuanya. Berarti tahun 2000 berapa tadi Ibu? 2021. Ibu merupakan udah jadi kepala sekolah penggerak ya? Iya. Terus selain Ibu jadi kepala sekolah penggerak, dengar-dengar ada lagi guru kita sebagai guru penggerak Ibu? Ada. Pertama itu kita masuk angkatan keempat ya Bu Rina. Bu Rina sama Bu Juita udah lulus mereka. Kemudian berapa tak bulan ya? 9 bulan kok. Ya 9 bulan. Kemudian ada lagi yang lain Pak, cuma kayak Bu Desi, Bu Juli, Bu Dewi, orang tuh utamanya ada yang sertifikasi, ada yang hamil kayak Bu Dewi, hamil. Makanya angkatan banyak kita udah Pak. Makanya angkatan keberapa Bu Dewi? Ke-10 ya? Baru dia lulus diambilnya. Ini angkatan 11 ini Bu Vina, Rizal Vina sama Pak Sahat angkatan 11. Belum mulai ya? Belum, katanya masih parkir. Iya, masih. Saya coba berkali-kali, gagal. Karena Pak Sahat sama Bu Vina masih belum belajar lagi kan. Ini sekarang Bu Dewi lah yang lagi proses ya, yang masih proses, tapi bulan 9 udah selesai. 2 bulan lagi udah selesai Bu Dewi. Berarti Bu Dewi nanti nyusul jadi guru penggerak ya Bu ya? Guru penggerak. Jadi jauh-jauh sekolah kita ini udah ada guru penggerak. Walaupun katanya sekolah kita letaknya di kampung, iya. Kita pemikirannya nggak boleh kampungan. Nggak boleh. Pendidikannya harus setara dengan yang di kota. Iya, nggak boleh. Juga. Ini terlihat karena sekolah kita juga walaupun di tengah-tengah kebun orang ini kan Bu, tapi kita udah dapat WIP dari kita. Lagi kita juga kalau ujian udah berbasis
HP. teknologi ya Bu ya, pakai Iya. HP ujiannya. Iya, karena itu tuntutan Pak. Udah digitalisasi sekolah, tuntutan itu. Jadi nggak boleh nggak ada. Nah, saat udah lebih pandai pun pakai pakai HP, pakai apa semuanya. Makanya saya udah enak Pak. Sistem udah jalan semuanya. Kebetulan saya cuma 1 hari lagi kemari ya. Jangan sampai sekolah ini jadi turun derajatnya, jadi turun ke bawah peningkatannya. Harus tetap naik ya Bu. Harus tetap naik. Gak gampang gantikan saya loh Pak. Karena saya betul-betul kerja untuk sekolah. Karena kalau saya lihat kan Bu, mulai kita zaman Covid ya Bu, kita udah mulai melakukan pendekatan dengan teknologi ya Bu. Apalagi Ibu terus mendoktrin ataupun mengajak guru supaya dekat dengan teknologi, Iya. seperti menggunakan aplikasi-aplikasi. Iya. Disinilah waktu saya pernah pelatihan ke Bogor kalau nggak salah Ibu, waktu Ibu dapat surat saya ke Bogor, ternyata apa yang Ibu kasih udah saya dapat duluan apa yang Ibu Iya. kasih ini sampai di sana udah saya tahu duluan cara Iya. ngedit video, cara ngezoom, cara ngedit pakai Canva. Iya. Ternyata Ibu udah duluan. Saya cuma pandai bilang aja Pak. Melaksanakannya kusuruh aja Cindy. Karena banyak yang disuruh Pak. Jadi saya bilang aja di sekolah, kalian jangan ketinggalan Pak. Nggak boleh ketinggalan. Sedikit pun nggak boleh. Nggak mau kalah saya. Guru-guru saya harus bisa semuanya. Apalagi kalian masih muda-muda. Berarti Ibu selalu update ya. Iya, makanya nengok HP terus. Mau tidur nengok HP. Jadi tahu semuanya, tapi nggak pandai saya ngertikannya. Apalagi sekarang 2 tahun ini saya kan agak lemah tangan kanan saya. Makanya saya tinggal nyuruh aja. Nah, kebetulan kalian mau juga Ibu suruh. Kalau yang bagus-bagus kita buatkan nggak apa-apa. Contohnya, satu contoh Pak, Bu Ayu. Bu Ayu itu dulu nggak mau vaksin Pak. Vaksin COVID. Nah, nggak usah lah. Saya bilang kalau Ibu nggak mau vaksin sekarang, apalagi Nursa ada, nggak mau. Nanti suatu saat perlu surat. Kayak mana mau Ibu buat nih pesawat mesti pakai surat vaksin. Ibu nakut-nakuti aja katanya gitu. Oh enggak, saya nggak nakut-nakuti. Apa yang saya bilang betul, saya bilang gitu. Kejadian kan Pak. Selama COVID kita kan mesti pakai tanda bukti ada kartu vaksin. Nah gitu maksud saya Pak. Jangan kita ketinggalan. Jangan sampai aplikasi ini menghambat kemajuan kita. Udah. Berarti itu yang Ibu amati ya, harus Iya. update, Ya. harus ibaratnya sama rata dengan yang ada kehidupan modern sekarang ini, jarang mau ketinggalan. Iya, itu mau saya Pak. Udah aku bilang tadi kalian masih muda-muda, energi semua, sebaya sama enggak pun di bawah anak saya pun yang nomor 1. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Itu mau saya Pak. Memang cerewet, judes, biar aja Pak. Tapi membangun. Setelah Ibu nanti pensiun, dengan kata pensiun ini ada juga rasa sedih. Karena kemungkinan kan Ibu tiap hari datang. Iya. Tiap hari datang, tiap hari dilihat selama 9 tahun, 9 tahun kita sering tatap muka, apalagi saya sering salam tangan sama Ibu. Dan untuk beberapa hari kemudian kayak gitu lain kayak ada rasa sedih. Tapi di balik itu Bu, sebelum Ibu meninggalkan sekolah ini, untuk teman-teman guru bahkan termasuk saya juga Bu, apa pesan Ibu terhadap kami Bu? Pesan saya apa ya? Teruslah bekerja dengan baik Pak. Semuanya. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya,
Kalau ngajar itu jangan gitu-gitu aja. Iya. Nah, harus ditingkatkan. Sekolah ini harus meningkat karena gurunya, karena siswanya. Jadi kalau gurunya bagus, siswanya pun bagus. Jadi gimana saya bilang ya, guru-guru itu harus gimana ya, harus berupaya lah, berusaha lah. Macam mana murid itu suka sama kita. Jangan merasa hebat sendiri, masuk kelas terus ngomong. Kalau biasanya guru nggak tahu ngajar itu Pak, karena nggak disiapkan dari rumah. Harus disiapkan dari rumah. Apa yang mau dibilang harus disiapkan dari rumah. Besok aku mau ngajar ini apa ya, harus gitu Pak. Kemudian seperti Bu Rizky tadi, harus dibuat tugas sama siswa, harus dinilai. Karena tulisan tangan Bapak di buku itu membuat murid-murid bangga. Bapak kasih 60 pun 70 ada tanda tangan Bapak, udah senang murid-murid itu. Artinya apa? Kerja mereka dihargai. Itu satu. Saya bilang juga tadi sama Bu Rizky, Ibu sanggup Bu. Nah kebetulan ada guru yang nggak datang, dia masuk ke kelas ya sambil ngoreksi. Itu pesan saya sama guru-guru. Jangan tinggalkan siswa. Jangan tinggalkan siswa. Harus, makanya kata Ki Hajar Dewantara itu harus berhamba pada sang anak. Tengok apa mau dia. Kalau dia belajar bisanya nengok gambar, Bapak siapkan lah dari rumah gambar-gambar. Bisa dia mendengar, kupingnya aja yang bisa, kan panca indera kita ada 5. Bisa dia dengar, nengok ke sana kemari, kita pikirlah melawan. Gak taunya itu cara dia belajar. Jadi kenali murid itu. Ya, kenali murid itu. Jangan datang cuma ngomel, cuma marah-marah, cuma apa yang di buku itu diajarkan. Gak boleh gitu Pak, gak boleh gitu. Kenali murid. Kalau tahu namanya lebih bagus lagi, tahu rumahnya lebih bagus lagi, apalagi kita wali kelas, lebih bagus lagi. Kenali semuanya anak murid itu, ya. Jangan jadi guru yang biasa-biasa aja. Kalau ngajar aja semua orang pandai, semua bisa. Mengenali siswa ini yang susah. Menandai apa, cemana belajarnya, apa maunya, itu tugas kita Pak. Karakter dia seperti apa? Iya, jangan dianggap ini bukan kerjaanku, ini kerjaan kita Pak. Jangan asal ke toilet anak-anak kita malah senang. Jangan, itu tengok diri kita Pak. Kenapa dia, kalau dia nggak sesak, kenapa sih orang sesak sama nggak sesak? Kalau dia jalannya nyantai nggak sesak itu Pak. Tapi kalau buru-buru, Bu, aku mau ambil kunci, buru-buru dia, nampak dia sesak. Nampak. Jadi sebentar-sebentar mau dalam 1 jam pelajaran udah 2 kali. 2 kali. Mau kamar mandi, udah aneh itu gurunya yang salah. Kenapa nggak menarik dia? Harusnya kan menarik. Itu Pak. Harusnya kita dulu disukai. Iya, kita dulu disukai, baru anak murid menyukai kita. Baru sama-samalah kalian belajar. Berarti itu pesan Ibu sama guru? Iya, sama guru-guru. Setelah kita Ibu memberikan tadi pesan dan kesan sama guru-guru SMA Negeri 1 STM Hilir, sekarang apa pesan Ibu terhadap murid-murid? Oh, ya. Hari Senin semalam udah saya bilang, tapi nggak apa-apa saya ulang di sini. Udah, harus belajar Pak, lebih giat lagi. Karena cita-cita mereka kan tinggi udah sekarang ini. Ada yang mau masuk Universitas Sumatera Utara,
ada yang mau masuk Unimed, ada yang keluar lagi bahkan. Ada yang ke Jambi, ada yang nggak bisa itu Pak dengan berpangku tangan aja, harus belajar. Kalaupun andainya dari guru-guru kurang, kalau ada duit ya les di luar. Andainya pun nggak ada uang, ya tengok di perpustakaan, kan banyak buku, kan banyak soal-soal di situ. Untuk latihan, pinjam buku di perpustakaan, kan udah kita siapkan. Kemudian Mbak pulang, kalau nggak bisa difotokopi ya nggak ada duit misalnya, ya pinjam lagi, pinjam lagi, nggak apa-apa Pak, banyak. Jadi jangan tamat SMA itu pikirannya mau nikah, mau kerja, jangan dulu lah, kuliah dulu. Tapi kalau nggak ada dana sama sekali ya kerja pun nggak apa-apa lah. Asalkan jangan nikah. Asalkan jangan nikah. Karena kalau nggak kerja nikah nambah-nambahi beban orang tua. Udah kita ditanggung, tambah lagi istri, tanggungan, tambah lagi kan istri atau suami, tambah lagi anak. Banyak kali. Jadi apa yang kita buat di sekolah ini nggak ada gunanya. Harusnya ada perubahan Pak. Perubahan ya dari yang baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Gitu anak murid maunya. Belajarlah lebih giat lagi. Itu Pak, itu pesan saya sama anak-anak. Anak-anak ini yang terakhir Ibu pesannya. Ini khusus pesannya ini Ibu berikan kepada kami podcast ini. Apa pesan itu? Karena Ibu mengatakan tinggal besok ya Bu ya, ini akan meninggalkan kami, akan meninggalkan podcast yang Ibu buat ini. Apa pesan Ibu terhadap kami? Kalau bisa podcast ini jangan numpang Pak, kalau bisa. ini kan kelas masih numpang di lab biologi. Entah di mana saya pun nggak tahu, entah di samping TU sana, kan kecil aja podcast ini. Buatlah untuk kalian, minta sama kepala sekolah yang baru nanti, buat tempat kalian. Kalau dalamnya ini aja kan udah bisa sementara. Di samping TU kan ada lahan kita lagi Pak. Gak usah besar-besar Pak. Kemudian ya seperti tadi Pak, podcast ini, ruangan podcast ini bukan tempat sampah Pak. Penitipan barang. Jangan penitipan barang, taruh aja, lempar aja keluar. Kalau sholat ada musola, jadi ke sana jalan. Kalau nggak ke sini mentang-mentang ada karpetnya, mesti kemari. Jangan Pak. Ya, buatlah pelan-pelan. Ya ini tetap dipakai, tapi yang di samping TU tetap dibuat juga. Buat kalau ada duit ya buat sendiri aja. Kayak mana saya buat musola itu, kan nggak nunggu-nunggu bantuan. Kayak mana saya bikin pagar kan gak nunggu-nunggu bantuan, nunggu donasi dari orang lain, ya dari saya, ya dari mana-mana lah. Kita buat musola itu harus pandai-pandai gitu. Apalagi nih podcast ini jangan kayak gini. Nih meja kalau ketinggian potong. Kenapa rupanya Pak Jan suruh Pak Abraham, kan sekarang Pak Abraham pandai. Darsi Pak Pramono. Kalau kursi ini ditinggikan lagi nggak bisa duduk nanti kita. Jadi meja ini dipendekin dari mana, dipotong nggak tahu lah. Ya itu aja. Ini pertanyaan terakhir Bu, tadi kita udah panjang lebar cerita mulai awal Ibu masuk sini sampai akhir pensiun. Ini pertanyaan terakhirnya Bu, harapan Ibu setelah pensiun nanti terhadap SMA Negeri 1 STM Hilir ini apa Bu? Kalau bisa Pak, setelah saya
Jangan ada lagi kata menurun di sekolah ini. Harus naik. Harus naik terus. Baik itu akreditasi, saya tinggalkan kan udah A. Jangan jadi B atau C. Oh, nggak boleh. Jangan jadi malas-malasan. Kalian harus kompak semuanya. Baik guru, wakil kepala sekolah harus kompak, harus meningkat, Pak. Apa yang sudah kita jalankan selama ini, kalau bisa dipertahankan. Apa yang sudah kita buat selama ini. Kalau nanti ada kepala sekolah yang baru, dia mau lebih tingkatkan lagi, ya bagus. Jangan turun. Jangan kelas 1 dari 7 kelas jadi 5 kelas, 3 kelas. Oh, mampus kalian. Nanti kalian juga yang gak ada jam ngajar. Gak ada jam ngajar. Gurunya udah banyak. Jadi guru harus seimbang dengan siswa. Ya, sekolah ini harus lebih meningkat lagi. Paling tidak sama dengan keadaan sekarang. Ya. Jangan menurun, nggak boleh, pantang. Dan untuk penutup ini Bu Cindy nanti ada nanti kata-kata yang disampaikan ya. Ayo Cindy. Di akhir-akhirnya datang di ini. Iya, selalu di akhir. Jadi biasanya di podcast kita Bu, slogan yang kita pakai itu nanti Pak Jan menyebutkan SMA Negeri 1 STM Hilir, kita mengatakan sekolah penggerak, bergerak, menggerak. Bu, SMA Negeri 1 STM Hilir. Ulang ya. Kita hadap kamera. SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah.